Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juli Prastiawati dari Hubungan Internasional semester 5. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mereview atau mengkaji ulang materi yang sudah disampaikan pada acara webinar kemarin yang sudah dilaksanakan oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dengan tema pada webinar tersebut adalah webinar as Middle Power Indonesia in Indonesia Pacific Dynamic. Jadi kali ini saya akan mereview atau mengkaji ulang materi dari salah satu pemateri pada webinar tersebut, yaitu dari Dr. Nur Azizah dengan judul Catatan Kritis atas Kebijakan Luar Negeri Indonesia pada Agenda Women, Peace and Security. Ya, biasanya sangat sulit gitu ya ketika kita harus membicarakan tentang hubungan internasional dalam perspektif perempuan. Jadi biasanya kan kita kalau dalam pembahasan hubungan internasional itu kaitannya dengan security atau keamanan, dan keamanan ini berhubungan dengan militer. Nah, sedangkan militer itu bukan perempuan tapi laki-laki, ya kan? Jadi isu perempuan ini bisa dibilang sangat seksi, yang dimana cukup relevan untuk dibicarakan dalam hubungan internasional. Kemudian, dan bagaimanapun juga perlu kita ketahui bahwa jumlah populasi perempuan di dunia ini itu separuhnya dari populasi manusia di dunia. Jadi bisa kita bayangkan ya, bagaimana banyaknya populasi manusia di dunia ini, dan jumlah perempuan itu setengahnya dari populasi orang-orang yang ada di dunia ini. Jadi kurasa itu banyak banget, ya kan? Nah, dan saya pikir tidak ada isu yang seberat apapun dibandingkan dengan isu perempuan ini, woman isu ini, karena masalah woman isu ini diderita oleh seluruh populasi di dunia. Jadi kalau seandainya woman isu ini tidak diselesaikan, aku rasa peradaban di dunia ini pasti tidak akan maju. Kemudian kita kembali lagi ke Indonesia. Perlu kita ketahui bahwa pada saat ini Indonesia itu sedang menjadi ketua sementara di Dewan Keamanan PBB, dan untuk bisa berada di sana, Indonesia ini harus menunjukkan jati dirinya yang sesungguhnya. Nah, maka dari itu Indonesia sudah berjanji bahwa Indonesia akan menjadi true partner for world peace. Artinya ini harus direalisasikan dalam kebijakan luar negerinya, termasuk bagaimana melibatkan perempuan secara aktif dalam isu-isu perdamaian. Nah, karena bagaimanapun juga di sini tuh perempuan memang mempunyai peran dan mempunyai potensi yang sangat luar biasa dan sangat besar untuk memajukan perdamaian. Dan kemudian di bawah kepemimpinan Menteri Luar Negeri yaitu Retno Marsudi, beliau sudah mengaitkan isu pemberdayaan manusia, isu pemberdayaan perempuan sebagai agen perubahan dalam perwujudan suatu perdamaian di wilayah-wilayah yang terdapat konflik. Nah, Ibu Nur Azizah ini mengambil salah satu contohnya yaitu di negara Afghanistan. Pada saat ini di Afghanistan, Indonesia menjadi ketua untuk resolusi konflik di Afghanistan. Indonesia ini ditemani oleh Australia. Nah, kemudian program yang diangkat oleh Indonesia ini adalah membentuk Asia Network of Women Peace, Negosiasi and Mediator, yang bertujuan untuk meningkatkan dan memperkuat kontribusi perempuan dalam menjalin negosiasi dan perdamaian yang berkelanjutan di kawasan Eropa. Selain itu, Indonesia juga membentuk The Afghanistan Indonesian Women's Network, di mana yang bertujuan untuk meningkatkan serta memperkuat peran perempuan dalam resolusi konflik di Afghanistan tersebut. Nah, yang kita tahu ini kan di Afghanistan itu sering terjadi peperangan gitu kan. Nah, di sini Indonesia ingin merubah cara berpikir di mana perempuan ini mempunyai kontribusi yang positif di dalam perdamaian Afghanistan. Nah, gimana caranya? Nah, cara yang pertama ini yaitu
pemberdayaan perempuan. Jadi perempuan ini harus berdaya dulu, baik secara ekonomi maupun secara mindset. Nah, kemudian di sini cara yang kedua yaitu perempuan sebagai inisiator perdamaian. Nah, Bu Nur Aziza ini mengambil salah satu contoh pengalaman Indonesia di mana peran perempuan dalam resolusi konflik di Ambon. Nah, di sini di konflik tersebut yang merasa capek dalam konflik itu adalah perempuan. Kenapa perempuan? Karena konflik itu secara tidak langsung akan merusak kebutuhan perempuan. Jadi contohnya seperti kayak ketika dia atau maksudnya perempuan ini sedang belanja ke pasar tetapi pasarnya rusak, dibom. Nah, ini kan bisa merusak kebutuhan perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dalam perang ini yang paling merasakan penderitaan ini adalah perempuan ya, walaupun memang sebenarnya yang berperang itu laki-laki, tapi jika dilihat dari sisi lain ya memang perempuan dan laki-laki ini sama-sama bisa menjadi korban. Akan tetapi pada dasarnya untuk menjalani kehidupan sehari-hari, perempuan ini merasa bahwa perang ini dapat merusak kehidupan sehari-hari mereka gitu. Jadi dari sinilah terdapat peluang untuk perempuan menjadi inisiator perdamaian. Ya, jadi dapat kita lihat di sini bahwa Indonesia ini masih sangat terkendala dalam menginisiasikan bagaimana peran perempuan di dalam peperangan atau militer. Nah, mengapa demikian? Karena jumlah perempuan yang berada di militer atau polisi ini jumlahnya masih sangat rendah gitu. Jadi ketika kita membicarakan tentang bagaimana keterkaitannya perempuan dengan militer dan keterlibatannya perempuan dalam militer ini masih sangat banyak pro dan kontranya. Kemudian sekarang bagaimana sih positif kontribusinya perempuan di dalam peacekeeping operation? Nah, yang pertama yaitu perempuan bisa lebih diterima oleh banyak kalangan, dan yang kedua perempuan ini lebih rendah dalam sexual abuse atau kependudukan lokalnya. Kemudian yang ketiga yaitu perempuan bisa lebih responsif terhadap isu-isu yang terkait dengan seksual dan gender based violence di dalam konflik. Nah, jadi pada intinya why not isu feminis atau isu perempuan ini bukanlah masalah yang sepele atau masalah yang biasa saja. Jadi feminis ini adalah masalah yang bagaimana kita bisa mengamati isu-isu tentang perempuan dan kita bisa melakukan tindakan, dan isu perempuan ini sekali lagi bahwa isu perempuan ini diderita oleh semua populasi di dunia. Kiranya kajian ulang dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.